Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwas kalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Masih bab fi bayani kasrati turukil khair, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita masuk ke hadis yang ke-9. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu ada 70 atau 60 cabang lebih. Bid'un, atau bisa juga dibaca dengan memfathahkan ba, bad'un, artinya hitungan dari 3 sampai 9. Kata Imam An-Nawawi, min salasah ila tis'ah. Bid'un wa sab'un, 73 atau 74, 75 sampai 79 disebutnya bid'un wa sab'un. Au bid'un wa sittuna syu'bah, atau 60 lebih, 63, 64, 65 sampai 69. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu cabang dari iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu cabang dari iman. Ikhwas kalian, hadis ini sesuai dengan judul yang disebutkan oleh muallif, fi bayani kasrati turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan, di mana kebaikan itu terkadang ada yang terkait dengan hati, terkait dengan ucapan, dengan lisan, terkait juga dengan perbuatan anggota badan, terkait dengan hati, rasa malu, hormat kepada yang lain, menyayangi, cinta, dan sebagainya. Itu termasuk jalan-jalan kebaikan. Begitu juga yang terkait dengan ucapan. Dan di dalam hadis ini yang disebutkan yang paling tingginya, yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang terkait dengan perbuatan disebutkan di sini contohnya imatatul adha anit tariq. Contoh yang paling rendah, menyingkirkan gangguan. Ada batu di jalan yang menghalangi jalan orang lewat, ada pecahan kaca, ada kulit pisang, kemudian kita singkirkan, dibuang ke tong sampah atau ke pinggir yang tidak akan mengganggu orang jalan. Ini semua bagian dari jalan-jalan kebaikan.
Sekaligus hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan-amalan itu bagian dari iman. Kita sebagian memahami bahwa iman itu terkait dengan hati saja. Padahal sesungguhnya iman itu terkait juga dengan amalan-amalan, dengan ucapan. Ini juga sama bagian dari iman. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis yang lain suatu kali mengatakan kepada utusan dari Abdul Qais, Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, hal tadruna mal iman billah, apakah kalian tahu apa itu iman kepada Allah? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, iman itu syahadatu alla ilaha illallah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa antu'tu minal maghanima al-khumus. Iman itu bersyahadat tidak ada ilah selain Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, memberikan 1/5 ghanimah. Ini amalan-amalan dan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai iman. Maka ketika dalam hadis ini juga Rasulullah SAW mengatakan iman itu ada 63 cabang lebih atau 70 lebih cabang iman. Itu ada yang terkait dengan hati, ada juga yang terkait dengan ucapan, dan ada yang terkait dengan perbuatan anggota badan. Yang paling tingginya yaitu kalimatul al-ikhlas, kalimat tauhid la ilaha illallah, yang apabila kalimat ini diucapkan oleh seorang kafir, maka seketika itu juga dia diharamkan darahnya, kehormatannya, gara-gara mengucapkan ucapan ini la ilaha illallah. Tentu kemudian dilihat apakah dia mengamalkan tuntutan dari la ilaha illallah tersebut setelah itu atau tidak. Karena nanti setelah orang mengucapkan la ilaha illallah pun ada hal-hal yang kemudian bisa jadi menjadikan darahnya halal kembali. Ini tentunya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Dan di bagian akhir Rasulullah SAW mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu pun bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Kenapa? Karena malu ini akan membawa seseorang kepada kebaikan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak memberi apa-apa kecuali kebaikan. Dan yang paling tinggi adalah malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk taat, akan mendorong seseorang untuk menjauh dari kemaksiatan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberi kita kesehatan, bagaimana mungkin kita justru bermaksiat kepadanya? Malu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, bagaimana mungkin kita kemudian menggunakan rizki itu di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Malu Allah memberi akal, justru akal itu digunakan untuk menentang syariatnya. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ini malu yang tertinggi. Semua malu akan melahirkan kepada kebaikan. Baik itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kepada malaikat, malu kepada manusia yang lain, juga malu kepada diri sendiri. Ini semua akan mendorong seseorang untuk menahan diri dari keburukan-keburukan. Malu kepada Allah ini dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Kata Rasulullah SAW, istahyu minallahi haqqal haya, haqqal istihya. Malulah kalian kepada Allah sebenar-benarnya malu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Kami semua malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bisa mengatakan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan laisa dza,
bukan sekedar ucapan. Malu itu ditunjukkan dengan bukti, dengan amalan-amalan, dengan tanda-tandanya. Bukan sekedar mengucapkan rasa malu tapi perbuatannya tidak menunjukkan rasa malu. Kata Rasulullah, lakinnal istihya minallahi haqqal haya, malu yang benar kepada Allah itu antah fadhar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadkuril mauta wal bala wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Kata Rasulullah SAW, malu yang benar kepada Allah itu antah fadhar ra'sa wa ma wa'a, dia menjaga kepalanya dan segala muatan yang ada di kepalanya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya, menjaga penciumannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga lidahnya, berarti kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga menjaga perut kita dari makanan-makanan yang haram, wa ma wa'a, dan segala yang berkait dengan perut, berkait juga dengan farji kita. Ada hubungannya perut dengan farji kita. Ini juga harus dijaga. Berarti menunjukkan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita senantiasa mengingat kematian, menunjukkan kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Orang yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka dia meninggalkan perhiasan dunia. Artinya dia tidak berlebih-lebihan di dalam mengejar dunia ini. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Orang yang melakukan semua itu berarti mereka malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Ada tingkatan yang lain juga, malu kepada malaikat. Ini juga dituntut. Kita malu kepada para malaikat yang senantiasa menjaga kita semua terus-terusan dilihat oleh malaikat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa inna alaikum lahafidhin, sesungguhnya kalian itu ada yang senantiasa menjaga, kiraman katibin, yaitu makhluk yang mulia, malaikat yang senantiasa mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka juga mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Malu kepada malaikat yang melihat kita. Kita malu kepada manusia yang kita hormati sehingga kita terhalangi untuk melakukan sebuah keburukan. Kita juga harus memuliakan malaikat yang senantiasa melihat kita. Maka para sahabat kalau menasehati satu orang di antara mereka kepada seorang yang lain, mereka mengatakan, innama'akum man la yufariqukum fastahyu minhum wa akrimuhum. Kata sebagian sahabat, sesungguhnya bersama kalian itu ada makhluk yang senantiasa menyertai kalian. Ada yang ikut terus dengan kalian, memperhatikan, mencatat kebaikan dan keburukan kalian. Fastahyu minhum, malulah kalian kepada mereka dan muliakanlah mereka. Di sisi lain, malaikat sendiri adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat malu. Mereka juga malu. Dan berhadapan dengan yang punya sifat malu, seharusnya kita juga malu kepada mereka. Rasulullah SAW malu kepada Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman bin Affan itu sangat pemalu. Maka Rasulullah juga malu kepada Utsman bin Affan. Ketika dia duduk dengan membuka betisnya, Rasulullah SAW, datang Abu Bakar masih dalam keadaan seperti itu. Kemudian datang Umar dalam keadaan seperti itu juga, Rasulullah tidak merubah posisinya. Kemudian datang Utsman bin Affan, maka Rasulullah menurunkan sarungnya. Ditanyakan oleh Aisyah kenapa berbeda sikap Rasulullah kepada Abu Bakar, Umar, dan kepada Utsman, maka Rasulullah SAW mengatakan, ala astahi mimman yastahi minhul malaikah. Tidakkah pantas aku malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia, malaikat saja malu kepada Utsman bin Affan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa malaikat juga punya sifat malu. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW
Diceritakan malaikat itu datang ke rumah Rasulullah, memanggil Rasulullah dengan pelan-pelan karena malu. Malaikat malu. Kenapa? Karena Rasulullah sedang satu selimut dengan istrinya, dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka sepatutnya kita malu kepada mereka, para malaikat. Di samping kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga malu kepada malaikat, malu juga kepada manusia yang lain. Dan bahkan Rasulullah SAW menjadikan standar dosa dan kebaikan yang terjadi pada seseorang itu dari hal yang malu atau tidak dia kepada orang lain, kepada manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Al-ismu maha kafi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kata Rasulullah SAW, dosa itu adalah maha kafi sadrika. Kamu sendiri ragu-ragu, bimbang di dalam jiwa kamu, ragu untuk melakukannya. Umumnya itu adalah sebuah dosa. Diri kita juga merasa ini tidak pantas untuk melakukannya. Juga standar yang kedua, wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kamu tidak mau perbuatan tersebut diketahui oleh orang-orang. Kita malu kalau melakukannya di depan orang-orang. Hati-hati, berarti itu menunjukkan perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita sendiri malu untuk melakukannya di depan orang-orang. Maka kata sebagian salaf, ma karihta an yarahun nas fala taf'alhu idza khalauta. Apa yang kamu tidak ingin dilihat oleh orang-orang, suatu perbuatan atau suatu perkataan kamu tidak ingin diketahui oleh orang-orang, maka jangan pula melakukannya ketika kamu sendirian. Kenapa? Karena menunjukkan perkataan atau perbuatan itu sebuah dosa. Dan kita juga dituntut untuk membangun, untuk menumbuhkan rasa malu ini kepada manusia, supaya kita banyak-banyak menekan diri dari perbuatan buruk. Kenapa? Karena kalau malu kepada orang, dia juga tadinya mau berbuat buruk, kemudian menahan diri, mengeremnya. Malu, ini ada orang yang mulia, malu ada ustadz. Maka sebaik-baik orang yang banyak bergaul dengan orang yang pantas dimalui. Jangan sampai berkumpulnya dengan grup ewah-ewah, grup yang memang tidak ada malunya, tidak ada rasa malunya di situ. Kita juga jadi tidak punya rasa malu. Maka sebebasnya kita berbuat, sebebasnya kita posting, sebebasnya kita mencatat, berucap. Kenapa? Karena tidak ada yang dimalui di tempat tersebut. Maka kata para ulama, ahyi haya'aka bimujalasati man yustahya minhu. Tumbuhkan rasa malu kamu dengan cara banyak berkumpul dengan orang-orang yang pantas dimalui. Banyak berkumpul dengan orang yang berilmu, banyak berkumpul dengan para ustadz. Maka kita memiliki banyak stok malu, sehingga kita pun tidak bebas berbuat, tidak bisa bebas berkata, tidak bebas berkomentar. Aduh, malu ada ini. Terus-terusan ditekan, maka terlatih rasa malu kita, maka kebaikan yang akan dipenuhi oleh kita biidznillah ta'ala. Juga yang tidak kalah penting, kalau kita kurang rasa malu kita terhadap manusia, kita tumbuhkan juga rasa malu terhadap diri sendiri. Rasa malu terhadap diri sendiri penting. Malu terhadap diri sendiri. Kalau kepada manusia kita kurang malu, umumnya orang itu memiliki rasa malu kepada orang lain yang kita hargai, yang kita hormati. Dan kita semua menghormati diri kita sendiri, menganggap diri kita ini agung, menganggap diri kita ini punya nilai, menganggap diri kita ini mulia. Kalau benar menganggap diri kita mulia, maka seharusnya kita malu terhadap diri sendiri. Ketika kita hendak berbuat buruk, hendak berbuat maksiat, maka bayangkan ada diri kita yang lain yang melihat kita, kemudian kita berhenti malu terhadap diri kita sendiri. Kalau kita tetap melakukan keburukan tersebut, berarti kita sendiri tidak menghormati diri kita.
kita menghormati seorang yang kita hormati, yang kita muliakan. Makanya kita malu kalau duduk, kalau berbicara di depan orang yang terhormat. Saya berdiri di sini, duduk di sini, ceramah. Di sini ada Ustadz Anfal, ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Zainal, malu. Kenapa? Karena orang yang terhormat. Berbeda kalau yang di depan kita anak-anak, apalagi binatang. Nah, bicara terhadap ayam, pede. Ceramah di depan anak ayam-ayam, binatang-binatang. Kenapa? Karena bukan makhluk yang kita hormati. Umumnya kita menghormati umumnya kita malu terhadap orang-orang yang kita hormati, dan kita semua akui bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang terhormat. Ketika kita tetap bermaksiat berarti kita tidak malu terhadap diri sendiri. Maka kata sebagian salaf, man amila fis sirri amalan yastahi minhu fil alaniyah falaysa li nafsihi indahu qadrun. Kata sebagian salaf, barang siapa yang melakukan suatu amalan ketika tidak ada orang, yang dia sendiri malu melakukannya ketika banyak orang, melakukan amalan buruk ketika sendirian, kalau melakukannya di depan banyak orang dia malu. Kata salaf ini, falaisa li nafsihi indahu qadrun, maka sesungguhnya dirinya itu tidak ada nilainya di sisi dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya orang yang hina, menghinakan dirinya ketika dia bermaksiat. Kenapa? Karena tidak punya rasa malu terhadap dirinya sendiri, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dan alangkah baiknya jika kita mengumpulkan semua rasa malu kita, baik malu kita terhadap diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita petik dari bab fi bayan kasrati turukil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan yang ada di dalam hadis ini. Yang jalan-jalan kebaikan ini sekaligus juga merupakan jalan-jalan keimanan yang kita tidak perlu baca ulang lagi. Insyaallah sudah bisa menangkapnya mudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.